Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir sejarah peradaban Islam, yaitu tugas mencari tokoh muslim yang menjadi panutan saya, yang disusun oleh saya sendiri dengan nama Muiz Muharram, NIM 609001200016 dari kelas B. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materinya. Yang pertama, sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah salah satu panutan saya. Beliau lahir sekitar 13 Rajab atau 599 Masehi, wafat pada 21 Ramadan 40 Hijriah atau pada tahun 661 Masehi. Ali adalah keponakan sekaligus menantu Nabi. Beliau adalah putra Abi Talib bin Abdul Muttalib. Pengangkatan sebagai khalifah. Setelah Utsman wafat, keadaan semakin kacau. Kaum muslimin mendesak agar Ali dibayat dengan khalifah. Dalam suasana kacau, Ali pun dibayat. Peristiwa itu berlangsung pada 25 Zulhijjah 35 Hijriah di Masjid Madinah. Masa kekuasaan Ali merupakan salah satu periode tersulit dalam sejarah Islam karena saat itulah terjadi perang saudara pertama dalam tubuh umat muslim yang berawal dari terbunuhnya Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai status Ali dan hak kepemimpinannya atas umat Islam, Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Setelah menduduki jabatan khalifah, Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Dia yakin bahwa pemberontak-pemberontak terjadi karena keteledoran mereka. Dia juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan dia antara orang-orang Islam sebagaimana pernah ditetapkan Umar. Kemajuan yang diraih di masa Ali. Yang pertama, memajukan dalam bidang ilmu bahasa. Yang kedua, membenahi keuangan negara atau baitul mal. Yang ketiga, menggantikan penjabat yang kurang konsisten. Yang keempat, bidang pembangunan. Berakhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib di akhir masa pemerintahannya Ali bin Abi Thalib, umat terpecah menjadi tiga golongan, yakni Syiah, Murji'ah, Khawarij. Orang-orang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Ini menyebabkan tentara makin lemah hingga pada 20 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, anggota Khawarij. Di masa Khulafaur Rasyidin ini, saya memilih Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai panutan karena saya melihat akhlak yang begitu baik. Ali adalah seorang yang memiliki kelebihan. Selain itu, ia adalah pemegang kekuasaan, perumus kebijakan dengan wawasan yang jauh ke depan. Ia telah bekerja keras sampai akhir hayatnya dan merupakan orang kedua yang berpengaruh setelah Nabi Muhammad. Beliau ialah seorang lelaki sederhana, cerdas, dan bijaksana. Dari beliau banyak ilmu yang bisa didapatkan. Dikatakan bahwa Ali adalah pintunya ilmu, sedangkan Rasulullah adalah kotanya ilmu. Yang kedua, sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Umar bin Abdul Aziz adalah panutan saya di masa dinasti Umayyah. Umar bin Abdul Aziz bergelar Umar II, lahir
pada tahun 63 Hijriah atau 682 Februari 720. Umur 37 sampai 38, yaitu Khalifah Bani Umayyah yang berkuasa dari tahun 717 pada umur 34 sampai 35 sampai 720 selama 2-3 tahun. Tidak seperti Khalifah Bani Umayyah sebelumnya, beliau bukan adalah keturunan dari khalifah sebelumnya, tetapi ditunjuk langsung di mana beliau adalah sepupu dari khalifah sebelumnya, Sulaiman. Naiknya Umar sebagai Amirul Mukminin, seluruh umat Islam bersama-sama menjadi satu golongan di dalam masjid. Dalam kondisi berkali-kali bertanya, siapa khalifah mereka yang baru? Raja Ibnu Haywa mengumumkan, bangunlah wahai Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya nama engkaulah yang tertulis dalam surat ini. Umar bin Abdul Aziz bangun seraya berbicara, wahai manusia, sesungguhnya posisi ini diberikan untukku tanpa bermusyawarah dahulu denganku dan tanpa pernah aku berkeinginannya. Sesungguhnya aku mencabut bayyah yang telah tersedia di leher kamu, dan pilihlah siapa yang kalian kehendaki. Umat tetap menghendaki Umar sebagai khalifah, dan Umar menerima dengan hati yang berat, hati yang takut untuk Allah dan tangisan. Segala keistimewaan sebagai khalifah ditampik dan Umar pulang ke rumah. Pemerintah Umar bin Abdul Aziz. Umar ibnu Abdul Aziz mulai memerintah pada usia 36 tahun. Sepanjang tempo 2 tahun 5 bulan 5 hari pemerintahan dia sangat menakjubkan. Pada waktu inilah dituturkan tiada siapapun umat Islam yang layak menerima zakat, sehingga harta zakat yang menggunung itu terpaksa diiklankan untuk siapa yang tiada pembiayaan untuk bernikah dan juga hal-hal lain. Salah satu warisan penting dari Umar bin Abdul Aziz adalah upayanya menyudahi konflik antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Umar menyebutkan, Allah menjaga tanganku dari peristiwa ini, tetapi apakah aku tidak boleh membersihkannya dengan lidahku? Saya memilih Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai inspirasi saya, karena dari masa pemerintahan dinasti Umayyah di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz inilah rakyat merasakan kedamaian karena akhlaknya yang mulia dan sikapnya yang sederhana dan penuh tanggung jawab. Itulah beliau sering dikatakan sebagai Umar II atau Khulafaratun Aidin kelima. Yang ketiga, pada dinasti Abbasiyah, yaitu tokoh Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi. Keluarga beliau merupakan turunan Persia yang telah menetap di Khawarij. Namun, dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau ketika kecil pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad, sehingga disinilah beliau meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Karya pertama beliau dipublikasikan dalam buku Al-Jabar. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dan linear dan notasi kuadrat. Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar. Hasil pemikiran beliau dalam buku Al-Jabar dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Selain itu, matematika biner yang digunakan dalam pemrograman juga didasari oleh konsep algoritma Al-Khawarizmi, perkembangan yang semakin maju bagi komputer digital dan pemrogramannya tak terlepas dari pemikiran beliau yang menjadi gerbang kemajuan.
Dan selain itu, beliau juga menguasai berbagai bidang ilmu lainnya seperti astronomi, musik, filsafat, logika, ilmu hitung, dan kimia. Al-Khwarizmi banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Di antaranya sebagai berikut. Salah satu kontribusi yang dilakukan oleh Al-Khwarizmi yang cukup besar untuk perkembangannya bidang komputer adalah memperkenalkan angka nol dalam sistem penomoran Arab yang nantinya diadaptasi pada bidang komputer. Angka nol sendiri merupakan bagian yang ada dalam kode biner dan merupakan dasar dari pembentukan program komputer. Dari kisah hidup Al-Khwarizmi tersebut kita dapat belajar dan menjadikan panutan tentang satu hal yang penting, yaitu karya. Melalui karya tersebutlah kita bisa diingatkan dan dikenang dan dapat membuat karya. Tentunya kita harus memiliki kemampuan dan kemampuan merupakan buah dari proses belajar. Oleh karena itu, jika kita berkeinginan membuat karya dalam bentuk program atau dalam bidang ilmu teknologi, sebaiknya kita kembangkan kemampuan yang kita punya dengan belajar coding dengan baik dan bersungguh-sungguh. Tentunya kita bisa mengambil hikmah setelah membaca dan mendengarkan tentang tokoh Islam penemu algoritma yang kita pelajari dalam jurusan kita sendiri, yaitu sistem informasi. 4. Sejarah peradaban Islam di Spanyol. Tokoh panutan saya yaitu Al-Zahrawi. Sebagai seorang dokter termasyhur, Al-Zahrawi pun diangkat menjadi dokter istana pada era Kekhalifahan Al-Hakam kedua di Andalusia. Berbeda dengan ilmuwan muslim kebanyakan, Al-Zahrawi tak terlalu banyak melakukan perjalanan. Ia lebih banyak mendedikasikan hidupnya untuk merawat korban kecelakaan serta korban perang. Jasanya dalam mengembangkan ilmu kedokteran sungguh sangat besar. Al-Zahrawi merupakan keturunan As Arab Ansar yang menetap di Spanyol di kota Cordoba. Inilah dia menimba ilmu dan mengajarkan ilmu kedokteran, mengobati masyarakat serta mengembangkan ilmu bedah bahkan hingga wafat. Dari kisah Al-Zahrawi banyak hal yang kita bisa contoh dan menjadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu mengutamakan menolong orang lain tanpa pamrih dan tidak melihat dari segi sosial, baik dia orang kaya ataupun tidak. Yang kelima yaitu dinasti Fatimiyah, yaitu tokoh Ibnu Yunus. Ibnu Yunus hidup di Mesir pada abad keempat Hijriah atau abad ke-10 Masehi. Ibnu Yunus mengabdikan dirinya kepada khalifah dari dinasti Fatimiyah bernama Al-Aziz Billah. Ibnu Yunus menemukan bandul jam mendahului seorang ilmuwan Itali, Galileo, 600 tahun sebelumnya. Ibnu Yunus adalah penemu bandul atau ayunan yang berguna untuk mengetahui detik-detik waktu ketika seseorang sedang meneropong benda angkasa. Karya Ibnu Yunus ini telah dikenal 6 abad sebelum Galilei menemukan pendulum pada tahun 1564 sampai 1642. Ibnu Yunus juga menemukan rubu berlubang atau Gunners kuadrat, sebuah alat untuk mengukur gerakan bintang. Ibnu Yunus juga telah membuat rumus waktu. Ia menggunakan nilai kemiringan sudut rotasi bumi terhadap bidang ekliptika sebesar 23,5 derajat. Ibnu Yunus juga menyusun tabel yang disebut Kitab Asyab. Kontribusi yang diberikan Ibnu Yunus bagi peradaban Islam bahkan kepada dunia sangat besar. Hal tersebut bisa diketahui dari hasil karya-karyanya. Hasil penelitian dan karya-karyanya telah memberikan inspirasi bagi astronom muslim maupun non-muslim. Bahkan diklaim bahwa Ibnu Yunus merupakan orang pertama yang menggunakan pendulum untuk mengukur waktu. Kehidupan Ibnu Yunus dan dedikasinya menjadi inspirasi para ilmuwan sesudahnya.
Yang keenam, sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Murabitun. Pada masa Murabitun, tokoh yang saya inspirasi adalah Al-Idris. Al-Idris adalah seorang geografi, kartograf, dan avoturir dan cendekiawan sejati. Al-Idris dikenal di dunia barat sebagai seorang geografi yang membuat globe atau bola dunia yang dari perak seberat 400 kilo untuk Raja Roger II dari Sisilia. Beberapa cendekiawan memandang sebagai geografi dan kartograf besar pada abad pertengahan. Dia juga memberikan kontribusi nyata pada pengobatan dengan tumbuh-tumbuhan. Kepopuleran dan kemampuan Al-Idris akhirnya membawa pada perhatian Roger II, Norman, Raja Sisilia yang mengundangnya untuk memproduksi dan memutakhirkan peta dunia. Dia juga menambahkan beberapa informasi seperti jarak panjang dan ketinggian dengan tepat. Al-Idris juga membuat sumbangan besar pada ilmu pengobatan tumbuh-tumbuhan dan menulis beberapa buku. Dia mengelompokkan nama-nama obat-obatan dalam beberapa bahasa termasuk Berber, Syirak, Persia, Hindi, Yunani, dan Latin. Idris juga menulis zoologi dan fauna. Al-Idris meninggal sekitar tahun 1166 Masehi. Yang ketujuh, sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Huwahidun. Pada dinasti Huwahidun, tokoh yang saya inspirasikan yaitu Ibnu Tufail. Ibnu Tufail lahir pada tahun 1906 Hijriah, 1106 Masehi di Asia, Granada, lebih dikenali sebagai ahli hukum perubatan dan ahli politik yang handal. Beliau juga pernah menjadi dokter pribadi kepada pemerintah Al-Muwahhidun Abu Yakub Yusuf. Selepas bersara, tempatnya digantikan oleh anak muridnya, yaitu Ibnu Rushd. Ibnu Tufail pernah dilantik sebagai menteri dan merupakan ahli politik yang dihormati oleh pihak pemerintah. Selain itu, beliau juga melibatkan dirinya dalam bidang pendidikan, pengadilan, dan penulisan. Walaupun Ibnu Tufail dikatakan telah menulis banyak buku, tetapi hanya sebuah kitab yang diwariskan kepada generasi umat Islam hari ini. Ibnu Tufail coba merangkas satu sistem falsafah berdasarkan perkembangan pemikiran yang ada pada diri manusia. Beliau berusaha mengungkapkan persoalan serta hubungan antara manusia, akal, dan Tuhan. Langkah Ibnu Tufail menggunakan analog watak tersebut dalam bukunya dianggap sebagai suatu perkara yang luar biasa dalam penulisan karya yang berbentuk falsafah. Yang kedelapan, masa perang salib, yaitu Sultan Saladin Al-Ayyubi. Dia dikenal sebagai raja panglima perang yang jago strategi, pemimpin umat, dan sekaligus sosok yang santun dan penuh toleransi. Banyak manuskrip yang mencatat Saladin sang Raja Mesir sebagai simbol kekuasaan Eropa. Sultan Saladin lahir dengan nama Salahuddin Yusuf Ibnu Ayyub di Tikrit, dekat sungai Tigris dari sebuah keluarga Kurdi. Ia dikirim ke Damaskus, Suriah untuk menimba ilmu. Selama 10 tahun ia berguru pada Nureddin Saladin memperbaiki perekonomian Mesir dan mengorganisasi ulang kekuatan militernya. Terlibat dalam perang salib. Saat menaklukkan Aleppo pada 22 Mei 1176, nyawanya nyaris melayang karena usaha pembunuhan. Ia melakukan konsolidasi di Suriah sambil sebisa mungkin menjaga agar jangan sampai tumpah.
perang dengan pasukan salib sebesar apapun provokasi dari pasukan salib. Misalnya, ia masih belum bereaksi saat Reinhard of Chatillon mengusik aktivitas perdagangan dan perjalanan ibadah haji di Laut Merah, wilayah yang menurut Saladin harus selalu menjadi wilayah bebas. Puncaknya adalah saat penyerangan terhadap rombongan karavan jamaah haji pada tahun 1185. Saladin merandang Juli 1187. Saladin menyerang kerajaan Yerusalem dan terlibat dalam pertempuran Hattin. Ia berhasil mengeksekusi Reinhard dan rajanya, Guy of Lusignan. Dia kembali ke Yerusalem pada 2 Oktober 1187, 88 tahun setelah kaum salib berkuasa. Berbagai medan pertempuran dilaluinya dengan satu pesan yang sama kepada pasukannya: minimalkan pertumbuhan darah, jangan melukai wanita dan anak-anak. Perang Salib III menelan biaya yang tak sedikit dari kubu Kristen. Nama Saladin harum di seantero dunia hingga kini. Bukan hanya kalangan non-Muslim juga sangat menghormatinya. Satu yang dicatat dalam buku-buku sejarah, ketika pasukan salib menyembelih semua muslimin yang ditemui saat mereka menaklukkan Yerusalem, Saladin memberikan amnesti dan kebebasan bagi kaum Katolik Roma. Begitu ia menaklukkan Yerusalem. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.